Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat, kembali lagi dalam ibadah online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita sama-sama siap untuk memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Sebab hari ini kita telah diberi kuasa untuk mengalahkan maut, menang atas setan, dan berkuasa untuk segala hal. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari sama-sama yang telah diberi kuasa, kita naikkan pujian ini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Bapak Ibu, kita bertepuk tangan memuji kebesaran Tuhan kita. Angkat tanganmu, katakan
besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Serukan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kau Raja, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Inilah hati kami Tuhan. Segenap hidup kami memuji meninggikan nama-Mu Yesus. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini. Dia Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Bapak Ibu naikkan suaramu sembah nama Yesus. Sembah Sang Raja. Sebab hanya Engkau yang berkuasa. Oh, berikan sorak kemuliaan bagi Yesus Raja. Korabashiki ropopopo yeshikiri hirabashiki orokaragaye. Oh, Jesus, Jesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami bersuka karena Engkau sebagai Tuhan dan keselamatan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami imani adalah Allah yang ajaib dan dahsyat. Engkau yang telah membuat bangsa dan memenuhi negeri kami dari barat ke timur, utara ke selatan, dengan kemurahan, dengan kebaikan, dengan mujizat-Mu, dengan hadirat-Mu, menggantikan COVID-19 dan pandemi ini yang saat ini ada di negeri kami. Dan mujizat-Mu telah melawat setiap pasien-pasien COVID-19 yang menjalani Tuhan, isolasi mandiri maupun di rumah-rumah sakit. Mereka dilawat Tuhan. Bukan saja itu, tapi Tuhan juga membuka mata hati, pengertian, pemahaman mereka akan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kepada negeri kami pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Dan mereka Tuhan ada dalam pengaturan-Mu, sehingga di dalam setiap kebijakan, keputusan yang akan mereka buat adalah kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang penuh dengan rancangan Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai RW RT Tuhan. Semuanya adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan sehati. Kami percaya berkat Tuhan tercurah, memenuhi negeri kami dengan keamanan. Segala rancangan jahat, buruk, teror, bahkan pengedaran narkoba atas bangsa kami dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa negeri kami dipenuhi dengan kemurahan kebaikan-Mu. Ketika bangsa ini Tuhan ada dalam pandemi, ekonomi kami Tuhan pulihkan, baik sektor industri, sektor korporasi, baik sektor perkebunan, pertanian, bahkan jasa Tuhan. Semuanya Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa.
penuhi negeri kami dengan pencurahan roh 7 gandamu. Terjadi Tuhan Pentakosta ketiga melalui Indonesia. Dari negeri kami melanda ke seluruh bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu atas negeri kami. Setiap gereja umat-Mu di negeri ini satu hati dan terbuka bagi perluasan Injil-Mu di bangsa kami. Kami serahkan Tuhan seluruh rakyat Indonesia dalam tangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang patuh menjalankan protokol kesehatan. Dan orang-orang yang penuh dengan rasa hormat kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dan yang sudah kita persiapkan. Kita akan menyampaikan deklarasi persembahan kita bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, mari kita terus berada dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian terbaik buat Allah Bapa. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Angkat kedua tanganmu, katakan I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name,
Sebab hanya Engkau Yesus yang layak terima segala pujian, sembah, syukur kami. Hormat, syukur, pengagungan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus, Raja yang berkuasa. Sanggup kalahkan maut dan membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian kami, nyanyian syukur dari hati kami Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, menjadi pujian yang dan dupa yang harum di hadapan tahta-Mu Bapa. Thank you Jesus, thank you Father. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Doa saya semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita kembali mengadakan ibadah online karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita ibadah onsite. Tapi kita bersyukur bahwa dimanapun kita berada, saat kita beribadah, di mana 2 orang dan 3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama serius untuk mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Siapkan Alkitab Bapak Ibu, siapkan diri Bapak Ibu mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural di tengah krisis. Saat ini kita sedang mengalami krisis di mana-mana Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa ketika kita menghadapi krisis, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama belajar dari Elia dan janda di Sarfat. Bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat ketika mereka mengalami krisis. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya tidak akan baca ayat ini semuanya, kita akan bahas bagaimana Nabi Elia dan janda di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural ketika mereka mengalami krisis. Kita baca ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi ketika Nabi Elia berada di sungai Kerit, sungai itu menjadi kering karena tidak ada hujan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat karena di situ Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan bagi Nabi Elia. Kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia dan janda di Sarfat. Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi kepada seorang janda di Sarfat. Ya, janda ini bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan janda yang kaya yang memiliki banyak harta kekayaan sehingga Tuhan menyuruh Nabi Elia pada janda ini, tetapi janda ini adalah seorang janda yang miskin. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh Elia pergi ke seorang janda yang miskin supaya janda ini memberi makan kepada Nabi Elia? Kita akan belajar cara Tuhan yang ajaib melalui janda di Sarfat ini, sehingga janda ini juga mengalami pemeliharaan Tuhan dan Nabi Elia juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita lihat ada 3 kunci di mana Nabi Elia dan janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan ketika mereka mengalami krisis pada saat itu. Ya, yang pertama, Elia mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan
katakan, ya. Jadi mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan, ya. Nabi Elia mendengar firman Tuhan berkata, menyuruh dia untuk pergi kepada seorang janda di Sarfat. Dan Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi ke Sarfat, berjumpa dengan seorang janda yang miskin di Sarfat. Karena ketaatannya, maka mujizat terjadi. Sehingga Nabi Elia mengalami pemeliharaan Tuhan. Dan janda ini juga taat kepada apa yang Nabi Elia katakan. Di dalam ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan berkata, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi Nabi Elia meminta kepada janda di Sarfat untuk memberikan kepada Nabi Elia sepotong roti. Lalu janda itu berkata bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau dia membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia, setelah itu maka dia dan anaknya akan mati. Karena mereka udah gak punya lagi persediaan makanan. Tapi Nabi Elia berkata kepada janda ini, kamu buat terlebih dahulu buat aku. Dan janda ini dia taat. Dia mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan melalui Nabi Elia. Untuk dia membuat sepotong roti dan memberikan kepada Nabi Elia terlebih dahulu. Ya. Jadi karena janda ini juga taat kepada apa yang firman Tuhan katakan melalui Nabi Elia, maka janda ini juga dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwa ketika dia membuat roti dan memberikan kepada Nabi Elia, maka dia mengalami mujizat. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena ketaatan dari janda ini, ya, apa yang Tuhan janjikan melalui Nabi Elia itu terjadi, bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-bulinya itu tidak berkurang. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mujizat terjadi buat janda ini. Karena ketaatannya kepada firman Tuhan, karena dia mau melakukan apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Elia. Nah, itu langkah yang pertama atau kunci yang pertama untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di masa krisis. Kunci yang kedua yaitu mengutamakan orang lain. Di ayat yang ke-13 tadi firman Tuhan berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Elia berkata kepada janda ini, kamu jangan takut. Kenapa? Elia berkata bahwa jangan takut, karena janda ini takut. Kalau dia memberikan sisa daripada roti, sisa daripada tepungnya yang hanya segenggam itu dan minyaknya yang tinggal sedikit dalam buli-buli itu, kalau dia buat itu dan dia berikan kepada Nabi Elia, dia takut bahwa dia gak punya lagi persediaan makanan dan dia akan mati. Karena dia sudah tidak ada lagi persediaan makanan, udah gak ada lagi harapan. Gak tahu dia mau minta kemana. Makanan, tepung, roti, minyak, udah gak ada lagi. Tetapi Nabi Elia berkata kepada janda ini, jangan takut. Mungkin kita sedang mengalami seperti janda di Sarfat. Kita sedang mengalami kondisi di mana kita nggak punya lagi sesuatu, kita punya tinggal sedikit tepung dan minyak di dalam buli-buli. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa jangan takut. Percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Seperti yang dialami oleh perempuan atau janda di Sarfat ini. Ya, jadi Nabi Elia berkata, jangan takut, pulanglah.
Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi berbuatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi Nabi Elia berkata, kamu buat dulu terhadap aku. Setelah itu baru kamu buat bagimu dan bagi anakmu. Kamu akan melihat bahwa tepung dalam tempayan itu nggak akan habis, minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Jadi Tuhan tuh sedang mau menunjukkan kuasanya melalui janda yang miskin ini, bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan sanggup melakukan mujizat melalui janda di Sarfat ini, di mana dia sedang mengalami keadaan yang miskin, sudah nggak punya apa-apa lagi, tinggal sedikit yang ada padanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa janda ini harus memberikan terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita mengutamakan orang lain. Mungkin kita dalam kondisi berkekurangan, kita sedang dalam kondisi kita nggak punya sesuatu, tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Coba engkau lihat apa yang ada padamu. Pasti engkau punya sedikit yang ada di dalam tanganmu. Ya, yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Apakah itu perhatianmu, apakah itu doamu, apakah itu keuanganmu yang sedikit yang engkau punya, engkau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Engkau mengutamakan orang lain. Ketika engkau mengutamakan orang lain, maka Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup kita seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Tuhan akan membukakan pintu-pintu secara supranatural bagi kita. Ya. Ketika janda di Sarfat ini dia mendahulukan Nabi Elia, maka dia melihat mujizat terjadi dalam hidupnya. Dia tidak berkekurangan, bahkan dia nggak mati. Tetapi dia masih memiliki persediaan tepung dan minyak tidak berkurang. Ya. Itu bukti Tuhan menyatakan mujizatnya secara supranatural bagi janda di Sarfat ini. Dan Tuhan juga akan mengadakan mujizat yang supranatural bagi Bapak Ibu Saudara ketika engkau berani memberi dari kekuranganmu, ketika engkau berani mengutamakan orang lain walaupun engkau sedang membutuhkan, walaupun engkau sedang berkekurangan, tapi Tuhan berkata, berilah perhatianmu kepada orang lain, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ketika engkau lakukan, ketika engkau mengutamakan orang lain, engkau akan melihat Tuhan sendiri yang turun tangan dan menolong engkau. Engkau tidak akan berkekurangan. Itu janji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi sekarang ini pasti kita juga mengalami kondisi di mana kita berkekurangan, krisis di mana-mana, ya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan, membutuhkan biaya untuk ini dan itu, penghasilan kita pas-pasan, kebutuhan sehari-hari kita semakin bertambah, membuat orang menjadi stres, depresi, ya, tidak sanggup membayar tagihan. Ini membuat kita sulit untuk memberi kepada orang lain, kita sulit untuk mengutamakan orang lain karena kita berpikir bahwa kita sendiri masih kurang. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita melalui Nabi Elia dan janda di Sarfat bahwa ketika kita mengutamakan orang lain walaupun kita sendiri sedang membutuhkan, kita sendiri sedang berkekurangan, ketika kita mengutamakan orang lain, maka Tuhan sendiri akan turun tangan, Tuhan sendiri akan menolong kita, Tuhan sendiri akan mencukupi segala kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah berkekurangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya, di ayat yang ketiga dan keempat di situ berkata, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi firman Tuhan berkata bahwa kita harus menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Ketika kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, maka kita akan mengalami
penyediaan pemeliharaan yang Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Kita tidak akan berkekurangan. Itu janji firman Tuhan. Bahwa orang-orang yang memperhatikan orang yang lemah itu sama seperti memitangi Tuhan. Jadi kalau kita memberi atau memperhatikan orang yang berkekurangan, orang yang lemah, sama seperti Tuhan itu berhutang kepada kita. Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita. Tuhan akan membuka pintu-pintu sorga bagi kita. Mujizat yang supranatural itu terjadi di dalam hidup kita. Langkah yang ketiga Bapak Ibu, supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah krisis, yaitu kita belajar untuk memberi di saat kita mengalami krisis. Janda ini belajar untuk memberi kepada Nabi Elia. Padahal dia sendiri sedang mengalami krisis. Dia sendiri sedang membutuhkan, dia sedang mengalami kekurangan. Bahkan dikatakan bahwa dia seorang janda yang sangat miskin. Dia nggak punya apa-apa lagi. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi janda ini mau memberi di saat dia mengalami krisis. Di saat dia sendiri mengalami kesusahan, dia sendiri mengalami kekurangan. Dia belajar untuk memberi terlebih dahulu kepada orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu mari kita belajar. Walaupun kita sedang mengalami krisis, kita sedang mengalami kekurangan, kita sedang mengalami masalah di dalam hidup kita, kita belajar untuk memperhatikan orang lain, kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk menabur di tengah krisis. Sebab ada hukum tabur tuai Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 di situ firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ini hukum tabur tuai. Kalau kita mau menuai banyak, kita harus menabur banyak. Kalau kita mau menuai sedikit, nabur sedikit. Jadi Bapak Ibu, tergantung daripada tekad daripada hati kita. Kita mau memberi, menabur, atau tidak, keputusan ada pada kita Bapak Ibu. Kita mau menuai atau tidak tergantung kepada kita. Apa yang ingin Bapak Ibu tuai? Kalau engkau ingin menuai keuangan, taburlah uangmu. Kalau engkau ingin menabur kasih, taburlah kasih. Kalau engkau mau menuai kemurahan, taburlah kemurahan kepada orang lain. Kalau engkau mau menuai perhatian, taburlah perhatianmu kepada orang lain. Itu hukum tabur tuai. Apa yang engkau mau orang lain perbuat bagimu, lakukanlah itu bagi orang lain. Jadi tuaian itu ditentukan oleh seberapa banyak kita menabur. Seorang petani yang tidak pernah menabur, dia tidak akan pernah menuai Bapak Ibu. Petani yang malas-malasan, yang gak mau nabur, gak akan menuai. Mana mungkin seorang petani ya, dia mau menuai jagung tapi dia gak pernah menabur jagung, menanam jagung, gak mungkin. Itu mustahil. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita mengalami kekurangan? Kenapa kita mengalami krisis? Kita mengalami bahwa kita terus berkekurangan. Coba cek Bapak Ibu, apakah engkau sudah melakukan hukum tabur tuai? Sebab apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Taburlah kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita sedang mengalami krisis, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita melalui janda di Sarfat ini, ketika dia mengalami krisis, dia sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Tapi dia mau memberi. Dia mau memberi apa yang ada padanya, sisa yang ada padanya, sedikit yang ada padanya, dia mau menabur, dia mau memberi kepada Nabi Elia. Jadi mari Bapak Ibu belajar untuk kita menabur, supaya kita menuai apa yang kita tabur.
Oke, kita akan belajar bagaimana sikap hati kita di dalam memberi. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 7 di situ firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, sikap hati kita dalam memberi adalah kita harus memberi dengan hati yang rela. Jangan dengan sedih atau jangan dengan terpaksa. Karena kalau kita memberi dengan terpaksa dan hati yang sedih, pemberian kita itu tidak diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, taburlah dengan hati yang rela. Taburlah dengan sukacita, sebab itu menyenangkan hati Tuhan. Seberapa yang ada pada kita tabur, perhatian kita, kasih kita kepada orang lain, tabur kepada orang lain. Sebab apapun yang kita tabur, itu pasti kita akan menuai. Berilah dengan kerelaan hati, dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Ya, jadi kalau kita mau memberi dan kita nggak punya sesuatu untuk kita beri, firman Tuhan berkata, kita meminta benih kepada Tuhan yang akan memberikan benih kepada kita. Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, di situ firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi Tuhan yang menyediakan benih bagi kita yang mau menabur dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan itu memberikan kepada kita, ya, ada dua, satu benih dan satu roti. Nah, benih ini untuk ditabur. Benih ini jangan dimakan. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seorang petani yang mempunyai benih, ya. Benih itu dimakan habis. Bagaimana mungkin dia mau menanam? Benihnya udah habis. Dia nggak menanam maka dia nggak menuai. Jadi benih yang Tuhan kasih bagi kita itu jangan dimakan. Jangan dipakai benih itu. Karena benih itu kita harus simpan, kita harus tabur. Kita harus tabur benih itu. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita roti. Roti itu untuk dimakan. Jadi ada benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kita harus bisa bedakan mana yang benih dan mana yang roti. Mana yang benih untuk ditabur dan mana yang roti untuk dimakan. Ya, maksudnya untuk kebutuhan kita sehari-hari untuk kita gunakan. Ya, bagaimana caranya supaya kita tahu ini benih atau ini roti, Bapak Ibu? Ya, kita harus memiliki perencanaan keuangan. Ya, kita harus membuat perencanaan keuangan dari penghasilan kita 10% untuk perpuluhan itu milik Tuhan, 10% itu benih untuk ditabur, ya. Benih ini ditabur untuk kebutuhan kegiatan sosial atau Bapak Ibu mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, orang-orang sakit, orang-orang yang berkebutuhan untuk ditolong, ya. Itu kita pakai benih ini yang 10%. Lalu 10% untuk saving atau tabungan dan 70% untuk operasional atau untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kita harus membuat perencanaan keuangan sehingga kita tahu mana benih, mana itu milik Tuhan, mana itu tabungan dan mana yang untuk dipakai untuk operasional kita sehari-hari. Jadi kita bisa membuat perencanaan sehingga yang benih untuk kita tabur kita pakai benih. Ya, jadi jangan dipakai benih itu kita jangan pakai untuk kita makan, tapi kita pakai untuk kita tabur. Yang kita pakai untuk kita kebutuhan sehari-hari adalah 70%. Jadi itu perencanaan keuangan, silakan Bapak Ibu mengatur masing-masing ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah krisis. Ketika kita belajar
untuk mengatur keuangan kita dengan baik, maka kita menjadi bendahara yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan kita lebih lagi. Kalau kita nggak menjadi bendahara yang nggak dapat dipercaya, maka kita tidak akan dipercaya oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kita harus setia untuk mengatur keuangan kita, supaya Tuhan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar bagaimana kita bisa mengalami pemeliharaan Tuhan yang supranatural di tengah krisis. Kita belajar daripada Nabi Elia dan janda di Sarfat ketika mereka mengalami krisis. Yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mendengar firman Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Yang kedua, mereka mengutamakan orang lain, peduli kepada orang lain. Mereka memperhatikan orang lain. Yang ketiga adalah mereka berani memberi di saat mereka sendiri mengalami krisis. Bapak Ibu, saya ajak kita semua melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari ini, supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang supranatural itu terjadi di dalam hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, kita semua bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan, Tuhan, saya mau taat Tuhan. Apa yang Engkau katakan saya mau lakukan Tuhan. Saya mau mengutamakan orang lain Tuhan. Saya mau memberi walaupun saya berkekurangan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini yang berada di rumah masing-masing, mungkin engkau sedang mengalami krisis di dalam usaha, di dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu. Engkau sedang mengalami krisis seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan janda di Sarfat. Kalau engkau sedang mengalami krisis, apakah itu krisis dalam keuangan, krisis di dalam usahamu, krisis di dalam rumah tanggamu, krisis apapun yang sedang engkau alami. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu. Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing. Mereka yang mengangkat tangan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan ketika kalau saat ini mereka sedang mengalami krisis di dalam pekerjaan usaha mereka. Apapun krisis yang sedang mereka alami Tuhan, Engkau buat terobosan di dalam hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan. Engkau buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Biar mereka mengalami Tuhan, pemeliharaan yang supranatural itu terjadi bagi mereka Tuhan. Ketika mereka mengalami krisis Tuhan, mereka belajar mendengar suara-Mu. Mereka belajar untuk melakukan apa yang Engkau katakan. Mereka belajar Tuhan untuk mengutamakan orang lain, peduli kepada orang lain. Mereka belajar untuk memberi walaupun mereka sedang mengalami krisis Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau akan membuka pintu-pintu sorga itu terbuka bagi bisnis usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Engkau buat terobosan dalam hidup mereka, usaha pekerjaan mereka. Mereka mengalami pemeliharaan-Mu yang supranatural. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan janda di Sarfat Tuhan. Apa yang ada pada mereka tidak habis Tuhan. Tidak berkurang Tuhan. Tapi terus bertambah-tambah Tuhan. Bisnis mereka semakin meningkat. Engkau mendatangkan banyak pelanggan bagi mereka Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terobosan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, hamba menyerahkan semua jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menerima berkat yang terbaik daripada Bapa di sorga. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat terbaik daripada Bapa di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang engkau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tiap langkah